kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita awali dengan lagu Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena cinta dan kasih-Mu kami boleh tetap bersama-sama beribadah walaupun lewat online ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami yang ada di rumah, kiranya mereka dapat bersukacita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah dari awal hingga akhirnya nanti dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak tetap bergembira ya dalam suasana Paskah. Bersyukur kita telah memperingati hari raya Paskah. Mari kita memujikan Yesus disalibkan karena cinta saya, kamu, dan kita semua.
Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan karya terbesar. Yang ku miliki dan ku hargai.
kasih Bapa, karena kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau membuat firman yang diberikan menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Buka telinga dan hati kami dan ajar kami untuk selalu duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat pagi siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Samuel banggakan dan juga kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik? Luar biasa? Dahsyat? Ya, kita sekarang ada di dalam hari yang sangat bahagia. Kenapa bahagia, Pak? Karena hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah ada pujian. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan riang gembira. Saat ini tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita. Semuanya membawa ya, kelas 1 sampai kelas 6 semuanya membawa Alkitab dan kita akan membacanya. Mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Ya, dari Perjanjian Lama Alkitabnya adalah Amsal 16. Amsal pasal 16 ayat yang ke-20 saja. Satu ayat ya. Amsal pasal 16 ayat yang ke-20 saja. Pak Samuel akan membacakan, demikian firman Tuhan disaksikan. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Pak Samuel akan bacakan untuk kalian semua. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman hari ini. Berbahagialah semua kita yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi semuanya. Iya, sekarang semuanya baik-baik saja, semuanya sehat-sehat. Nah, Pak Samuel akan cerita. Cerita ini sebelumnya Pak Samuel akan beri judul tentang percayakan saja pada Tuhan. Percayakan saja pada Tuhan. Ya. Pak Samuel beberapa waktu yang lalu, mungkin SMP, SMA itu ya, sakit, ya, sakit. Nah, sakitnya tidak tanggung-tanggung. Sakitnya adalah tipes. Sakitnya adalah tipes. Ketika itu Pak Samuel berat badannya kurang lebih di SMP itu 55 kg. Ya, 55 kg. Ketika sakit, Pak Samuel itu langsung dirujuk ke rumah sakit, diinfus, dan ya udah terbaring di rumah sakit. Dan akhirnya Pak Samuel menerima kenyataan bahwa Pak Samuel dinyatakan sakit tifus. Nah, lama-kelamaan Pak Samuel merasa, aduh kok sakit gini ya, aduh kok begini ya, aduh dan sebagainya. Tetapi satu hal, ketika Pak Samuel dikuatkan oleh beberapa orang terdekat Pak Samuel, orang tua, kakak, semuanya. Nah, mereka mendoakan juga, dan terutama Pak Samuel juga berdoa, biarlah Tuhan angkat penyakit ini dan sebagainya. Nah, ada satu hal bahwasanya ya, sakit yang Pak Samuel derita ini, Pak Samuel percayakan kepada Tuhan. Dalam apa? Dalam doa.
ya, dalam doa. Jadi Pak Samuel berserah, percaya kepada Tuhan seperti di Amsal tadi. Amsal mengatakan sangat jelas, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang mempercayakan sesuatu dan ini menyerahkan kepada Tuhan, itulah orang yang berbahagia. Kenapa kok berbahagia, Pak? Karena Tuhan sendiri yang akan melawatnya. Ya, karena Tuhan sendiri yang akan menyembuhkannya. Karena Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Misalnya bukan sakit saja. Ya, ketika kita di kehidupan sehari-hari ya, ketika ada ujian, terutama di kelas 6 ya. Mungkin saat ini kelas 6 sedang melaksanakan ujian sekolah. Ya, ujian sekolah. Ketika menerima kesulitan dalam proses belajarnya, kesulitan dalam mengisi nantinya, dan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang akan dikerjakan, percayakan kepada Tuhan. Selain itu, ingat, tetap belajar. Ya, tetap belajar. Jadi jangan menjadi sebagai seorang yang sombong. Jangan menjadi seorang yang sombong. Benar di Alkitab percayakan kepada Tuhan, tetapi kita menjadi sombong. Nah, saya percaya sama Tuhan. Biar dah, belajarnya gampang, nanti aja. Kan ada Tuhan. Bukan seperti itu maksud Tuhan. Ya, di dalam firman-Nya saat ini, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Sebelum kita melangkah ke percaya, kita melakukan dulu segala kebaikan-kebaikan itu. Apa kebaikan-kebaikan semasa kita di sekolah? Ketika kita menerima kesulitan, ya belajar. Ya, belajar dulu, belajar. Apa yang dilakukan oleh guru-guru kepada kita semua sebagai siswa, ya, semua kepada siswa, dipelajari kembali, belajar. Nah, kemudian baru kita berdoa. Ataupun sebaliknya, kita berdoa dulu, lalu kita belajar. Dan seterusnya, rotasi itu silakan kalian putar-putar. Belajar, berdoa, berdoa, belajar, belajar, berdoa, dan seterusnya. Semuanya sama. Yang penting ada satu hal, yaitu mempercayakan kepada Tuhan. Pak Samuel mau tanya, di sini siapa yang tidak percaya sama Tuhan? Ayo, itu yang duduk di sebelah kanan itu, atau yang berdiri itu masih, atau yang lari-lari itu. Nah, Pak Samuel mau tanya kepada semuanya, siapa yang di sini tidak percaya kepada Tuhan? Semuanya anak-anak percaya. Maka dari itu, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang ada di firman Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan. Nah, memperhatikan firman Tuhan itu banyak. Banyak sekali memperhatikan firman Tuhan. Apa? Jangan mencuri. Apa? Jangan berbohong. Apalagi hormati orang tua dan sebagainya. Ada hukum kasih di perjanjian baru. Ada mengucap syukur di perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan banyak sekali ketika kita memperhatikan firman Tuhan. Ya, perhatikan firman Tuhan. Banyak sekali. Nah, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang dikasihi Tuhan, banyak kendala. Ketika kita mau berbuat baik, banyak kendala ketika kita mau mempercayakan kepada Tuhan. Banyak kendala. Apa itu? Egois, sombong, congkak dari manusia itu sendiri, atau dari anak-anak sekalian. Itu yang menghalangi kalian untuk percaya kepada Tuhan. Ah, aku bisa tanpa bantuan Tuhan. Ah, cuman segini, gampang ini.
tanpa bantuan Tuhan. Atau ketika kalian dalam perjalanan tidak berdoa dan cuman dekat saja, jalan kaki juga bisa. Ternyata apa? Di jalan kesandung. Karena apa? Egois, sombong, sok bisa, sok tahu dari manusia itu sendiri. Apakah Pak Samuel pernah seperti itu? Iya, pernah lah. Pernah. Pak Samuel juga merasa seperti itu. Maka dari itu saat ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, ayo kita itu percayakan kepada Tuhan dengan segala kebaikan-kebaikannya. Ayo lakukan perintah-perintah Tuhan yang ada di Amsal 16 ayat yang ke-20 ini. Memperhatikan firman Tuhan. Ayo lakukan firman Tuhan. Kamu semuanya kelas 1 sampai kelas 6 akan hidup lancar, akan hidup bahagia. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita disebut sebagai orang-orang yang bahagia. Ya. Mari semuanya, sekali lagi Pak Samuel, di dalam firman Tuhan ini bersama-sama. Saya, Pak Samuel, bersama kalian semuanya kelas 1 sampai kelas 6. Mari kita lakukan firman Tuhan dan percayakan saja kepada Tuhan. Dan akhir dari firman ini adalah ketika Pak Samuel cerita di awal tadi, ketika sakit dan sebagainya, loh, Pak Samuel menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pak Samuel mendapat kesembuhan itu. Pak Samuel merasa pemulihan itu dari Tuhan. Karena apa? Menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati anak-anak semua untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Samuel sampaikan untuk kelas 1 dan kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6. Untuk pertanyaan kelas 1 sampai kelas 3, perhatikan baik-baik. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Nah, untuk pertanyaan kelas 4 dan kelas 6, 4 sampai kelas 6, ya. Perhatikan baik-baik untuk kelas 4 sampai kelas 6. Berikanlah contoh sikap orang percaya kepada Tuhan. Berikanlah contoh sikap orang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana semuanya? Silakan ditulis, nanti dikirim ke guru agama ataupun guru yang memberi tugas. Baiklah, kita akan bersama-sama menutup kegiatan hari ini. Ada pujian dan juga ada renungan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan kami naikkan padamu hari ini, di pagi yang indah ini. Engkau telah membimbing kami ya Tuhan, dari renungan pagi hari ini, ibadah siswa SD Kristen Immanuel. Tuhan, kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini bisa menjadi pegangan dalam hidup kami untuk selalu meletakkan rasa berserah diri kepadamu dan percaya kepadamu. Tuntun kami ya Tuhan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan menaikkan doa-doa kami ya Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, kami mendoakan siswa kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Engkau berkati mereka satu persatu.
kesehatan mereka, pembelajaran dan proses pembelajaran yang ada di rumah ya Tuhan, meskipun kita melakukannya dengan online. Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak kelas 6 yang pada saat ini sedang menempuh ujian semester. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tilik mereka ya Tuhan, cara belajar mereka, dan juga ya Tuhan orang tua yang menyertai mereka dalam membimbing proses belajarnya ya Tuhan di rumah. Berikanlah mereka kesempurnaan dalam kesehatan, agar tidak terjadi apa-apa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, yang menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, bimbingan-Mu ya Tuhan merenda kami, hingga ya Tuhan penyakit ini dapat hilang, musnah dari muka bumi ini, dan kami bisa menjalankan hidup normal kembali ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan pemerintah dari Presiden sampai RT ya Tuhan berjuang bersama dengan kami ya Tuhan untuk segala macam peraturan-peraturan yang ada agar dipatuhi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami akan undur diri apabila kami melakukan kesalahan dalam peribadatan hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau ampuni kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami, inilah doa harapan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati.